Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan pernyataan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar pesan Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap anugerah-Mu. Tuhan, bicaralah kepada setiap pribadi kami. Kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pada pagi ini, agar kami mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah mengikuti dan melayani Yesus. Firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai selesai, aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudaraku, salah satu dari 12 murid Yesus yang jarang sekali disebut di dalam Alkitab adalah Andreas. Hanya ada 3 kali Andreas disebut di dalam Alkitab, yaitu yang pertama ketika Andreas membawa Petrus untuk bertemu Yesus. Yang kedua, ketika Andreas membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan yang ketiga, ketika Andreas membawa beberapa orang Yunani yang ingin bertemu Yesus. Dan ketiga kisah mengenai Andreas ini, kita dapati sikap dari Andreas yang selalu siap menempatkan dirinya di belakang orang lain. Karena berkali-kali ketika orang menyebut Andreas, selalu dengan sebutan saudara Simon Petrus. Andreas tidak mempersoalkan masalah kedudukan atau kehormatan. Yang menjadi soal bagi Andreas adalah bagaimana mengikuti Yesus dan melayaninya sebaik mungkin. Sikap Andreas ini seharusnya dimiliki oleh kita semua orang percaya pada masa kini, agar pelayanan kita terlepas dari kepentingan pribadi untuk mencari kedudukan atau posisi. Pelayanan seharusnya menjadi sarana untuk mengikuti dan melayani Yesus dengan sebaik mungkin, bukan dipakai untuk mencari kehormatan atau kepentingan dan puji-pujian bagi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita mengkoreksi seluruh pelayanan kita. Apakah kita melayani karena mengikut Yesus dengan tulus hati, mau melayaninya sebaik mungkin, atau kita melayani untuk mencari kehormatan? Dalam hal mengikuti dan melayani Yesus, bukan soal kedudukan atau kehormatan, melainkan kerelaan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk semakin mengerti dalam mengikuti dan melayani Tuhan dengan benar dan tulus hati. Dan Roh Kudus, bimbinglah kami agar kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan ketika kami melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.